Ustaz, apa hukumnya mendengar lagu metal tapi liriknya islami? Mau metal, mau R&B, mau rap, mau apapun, yang penting kalau maknanya baik ya baik, kalau maknanya tak baik ya tak baik. Lagu R&B ada mengajak solat, lagu happy, lagu, tapi kalau lagu mengajak mati, ada lagu 70 lagu, kalau kita dengar lagu itu bawaan kita mau mati langsung, bunuh diri. Kalau didengar lagu itu dari atas menara masjid langsung lompat keluar. Ini tak boleh. Ada lagu mengajak berkelahi, kucing garong. Ada lagu mengajak berzina, cinta satu malam. Tak. Tapi lagu mengingatkan pada Palestina boleh. Uyununa ilaiki tarhalu kulla yaum, uyununa ilaiki tarhalu kulla yaum, mata kami setiap hari melihat engkau wahai Palestina. Taduru fi arwiqatil ma'abid, Palestina yang berada di tengah rumah-rumah ibadah yang indah. Baik syairnya, luar biasa. Li ajliki ya madinatas salah usalli, untukmu wahai Palestina kotanya ibadah, aku bermunajat kepada Allah. Apa salah? Ustaz, bagaimana cara kami untuk menangkal paham komunis yang sudah mulai bangkit lagi di Indonesia? Bangkitkan paham kita, bangkitkan paham kita, hilang paham orang. Bangkitkan cap bango, hilang kecap ABC, kecap. Nanti kalau tidak ada, orang akan bangkit. Sekolah-sekolah buat pengajian hari pagi Jumat, terus undang Dr. Mardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, Dr. Mustafa Umar, terus ustaz-ustaz panggil. Kami tak maulah undang LCMA, tak apa-apa, enggak. Panggil anak-anak muda. Kemarin ketika dipanggil Ustaz Anan Attaki, Ustaz anak-anak muda itu, Ustaz tua sama Ustaz anak muda beda cara pakai sorban. Ustaz orang tua sorbannya di belakang, Ustaz anak muda sorbannya di depan. Saya pakai di depan, udah tua Ustaz, saya pakai bang. Mohon doanya agar saya lulus tes untuk menjadi hakim pengadilan tinggi umum negeri. Kita doakan. Wala hajatan, nanti di akhir majlis kita berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita ini jadi hakim. Kalian yang mau jadi pengacara, lanjutkan SHMH, walaupun itu hukum Belanda tak apa-apa, karena kalian nanti yang bisa membela tanah ulayat yang digarap oleh orang-orang kafir, tanah-tanah Ninik Mama yang digarap oleh Ninik Mama itu sendiri menggarapnya. Ustaz, apa hukumnya mendownload aplikasi bajakan tapi aplikasi yang originalnya punya orang kafir? Ada namanya urf sudah menjadi halayak umum, memang semua dunia sudah memakainya. Itu tak apa-apa dipakai. Tapi kalau dia hanya sebagian, maka merugikan orang banyak, walaupun orang kafir tak boleh. Karena ketika Nabi meninggal bajunya tergadai. Apakah karena bajunya tergadai semua orang kafir lalu ditarik sahabat, ambil bajunya, jangan bayar? Tidak, tetap dibayar. Baju Nabi tergadai di tangan orang kafir tetap dibayar, walaupun Nabi, walaupun ini orang kafir tetap dibayar. Tak boleh kita zalim orang kafir. Orang kafir harbi boleh, kafir zimmi yang baik-baik tak boleh. Ustaz, apakah kentut saat solat ambil wuduk lagi? Ya, baik berbunyi maupun tak berbunyi. Tapi kalau hanya terngiang-ngiang di telinga, kau sudah kentut, kau sudah kentut, kau sudah kentut, la yansarif, jangan batalkan solatmu hatta tasma'a sautan aw tatajida rihan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Jangan kau batalkan solatmu kalau cuma mengigau-ngigau sampai kau dengar suara atau kau cium bau, karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Karena saya pernah mendengar satu hadis kalau kentut saat sholat tak batal. Hadis apa tuh? Mana ada? Tak betul. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Orang tukang kentut lah. Apa hukum main video game? Apa hukum main video game? Mazhab Hanafi mengharamkan dadu. Tak boleh main dadu. Kenapa? Dua. Pertama, mubazir waktu. Yang kedua, melalaikan sholat. Maka game online ni
Pak Ustaz. Ustaz tak pernah main game online, tak sempat lagi main game online. Ustaz, kami mau nikah lagi semenjak ibu meninggal. Bagus, baik. Datuk saya hidup sampai tua, nenek saya meninggal. Yang menikahkan datuk saya itu emak saya. Dia aku sendiri yang mencarikan mak tiriku. Sekarang banyak orang kalau maknya meninggal, ayahnya disuruhnya sebatang kara. Ayah, mak sudah mati, ayah tak usah nikah lagi. Masalah ayah mau kemana silakan. Mau terbang ke Surabaya, mau terbang ke Medan, mau terbang ke Jakarta, silakan. Kata ayahnya, kalian terbangku saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap kalian pikirkan. Kami melarangnya Pak Ustaz, usianya 70 tahun. Kami anak-anaknya sanggup memelihara dia. Bukan masalah memelihara, dia mau berbagi cerita. Kita tak bisa diajak cerita, tak nyambung. Dia mau cerita kepada orang yang bisa mendengar dia. Jangan kita sangka bahwa orang 70 sudah tak perlu cerita lagi. Banyak orang dianggapnya orang ini jenazah. Dia ini manusia. Nikahkan dia, cari orang yang sesuai. Jangan pula nikahkan sama anak 17 tahun. Apakah kami berdosa melarangnya? Berdosa melarang dia. Di Sulawesi ada orang kaya umur 90 tahun membangun masjid lebih dari 60. Orang kaya, bininya muda. Artinya siapa yang banyak bangun masjid boleh berbini muda. Nah, tapi kok masjid tak selesai-selesai, tak usah. Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya bertengkar sampai terdengar oleh tetangga? Jangan orang tua itu diceramahi. Jangan balik dari sini panggil ayah, panggil emak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kalian berkelahi, hai kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Karena kita ini tak pernah tua di depan orang tua kita. Kita ini tetaplah anak bayi yang baru pandai berjalan, baru pandai tengkurap, baru pandai telungkup di depan emak ayah kita. Kita cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sahabat kerabat dia, yang kira-kira cakapnya dia dengar. Dia tetap manusia. Ada orang yang dia dengar cakapnya. Cakapnya cakap kita, tapi pakai lidah orang lain untuk masuk ke hati dia. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi orang tuamu untuk selamanya. Pandai juga Pak Ustaz. Iyalah. Apa hukum istri membentak suami? Suaminya penakut. Kalau suaminya tegas, mana dia berani? Ini dari awal sudah salah setting ini. Dan minta cerai karena suaminya membela ibunya ketika istri menjelekkannya, dan suaminya itu baru saja di PHK selang 2 minggu. Ibu si istri bawa anaknya karena anaknya minta cerai. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang surga di bawah tapak kaki ibu, tapi kalau dia memaksamu untuk buat dosa, kamu tak boleh patuh. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat yang tak diridhai Allah, maka jangan kau patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan kau lawan, tetap bergaul dengan baik. Adapun bini sampai membentak suami, tak betul, nusyuz, durhaka. Saya mau nanya Ustaz, ada saya baca di hadis qudsi ditulis dalam dada ada qalbu, dalam qalbu ada fuad, dalam fuad ada syaraf, dalam syaraf ada sir, dalam sir ada aku. Bukan hadis qudsi, ini ungkapan ulama tasawuf, bukan hadis qudsi. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, bukan hadis qudsi, bukan hadis Nabi. Jangan campur adukkan antara hadis dan fatwa ulama. Jangan campurkan antara hadis dengan kata-kata hikmah. An-nazafatu minal iman, dia bilang hadis. Itu kata-kata yang ditulis di samping WC. Dalam dirimu ada qalb, jantung sebesar. Dalam qalb itu ada fuad yang masih berbolak-balik, namanya qalb. Yang lebih halus daripada qalb namanya fuad. Makanya yang menengok Allah itu dalam Quran, ma kadzabal fuad, fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ketika Isra Mi'raj. Nah, tapi jangan katakan Allah berada di dalam. Allah itu jauh, tak berjarak, dekat tak bersentuh. Allah itu tak bisa dipakaikan dengan satu kalimat. Tak bisa kata-kata terlalu miskin untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, dia selalu bersama dengan engkau. Apa hubungannya akidah, syariah, ibadah? Saya yakin
yakin bahwa Allah menengok saya walaupun saya dalam WC. Akidah, keyakinan. Ibadah mana? Buah dari akidah itu adalah ibadah. Karena saya tahu dia menengok saya, maka saya pun solat tak menengok kemana-mana. Karena saya tahu dia menengok saya. Ihsan namanya. Anta abudallah ka'annaka tarah. Kau beribadah Allah seakan-akan kau menengok dia. Fa illam takun tarah, kalau kau tak bisa menengok dia, fa innahu yarak, dia menengok engkau. Kamera CCTV berada di lokal Anda. Jangan macam-macam waktu ujian, semuanya menunduk. Kenapa? Karena dia sedang merasa ditengok oleh CCTV. Yang menengok engkau bukan CCTV, yang menengok engkau adalah dia. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Ma dhannuka bitsnaini, kalau kau berdua sama kawanmu, sama adikmu, sama istrimu. Wallahu thalithuhuma, maka kau bertiga ada Allah. Tolong doakan Ustaz, besok saudara saya mau ikut tes dokter spesialis. Satu mau jadi hakim, satu mau jadi dokter. Hebat-hebat orang Islam. Kalaulah orang Islam jadi dokter, yang satu jadi hakim, maka insya Allah akan bangkitlah Islam di masa akan datang. Apa hukumnya kalau azan tak berwudu? Azannya sah, karena tak disyaratkan wudu. Tidak macam solat. Kalau solat tak berwudu tak sah. Azan tak berwudu sah, tapi afdalnya berwudu. Berwudu dulu baru azan. Afdal. Jangan satukan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau solat, berapa ukuran antara kaki kanan dan kaki kiri? Sebahu. Sebahu. Jangan sampai lebih lebar kaki daripada bahu. Karena bahu menyentuh bahu, kaki menyentuh kaki. Kalau kaki saya menyentuh kaki terlalu lebar, macam mana bahu mau menyentuh? Itu kan sama dengan mobil Bigfoot. Bigfoot yang lebih besar bannya daripada spionnya. Spion kecil, ban besar. Nah, ini sama, sejengkal, agak sejengkal atau sejengkal setengah. Bahu dengan bahu tak masalah bersentuh, karena ada kain. Kaki sama kaki ini ada sebagian orang geli ketika disentuh kakinya. Kalau kaki saya disentuh orang sekali, saya diam aja. Saya termasuk yang tak sensitif, disentuhnya diam. Tapi ketika dia gini-gini, kalau sholat nanti di samping saya, kalau mau sentuh kaki saya, sentuh aja. Sentuhnya gini-gini kan. Saya seorang pemimpin, tapi saya tak bisa tersinggung dan pantang ketinggalan apa-apanya melalui saya dulu. Apakah saya sombong Pak Ustaz? Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah kan. Saya ketua masjid. Tapi kalau sampai mereka sebar undangan tak ada tanda tangan situ, marah saya. Bukan saya sombong, ini kan tertib administrasi. Kalian mau buat acara apa nih? Buat acara ini Pak Ustaz. Kenapa tak minta tanda tangan saya? Ustaz terbang-terbang aja tak pernah ada, cemana katanya. Nah, telepon lah, SMS. SMS tak dibalas, telepon tak diangkat. Itu Siti Badriah tuh. Ustaz kalau membunuh cicak harus sekali pukul Ustaz. Tapi Ustaz kalau membunuhnya sampai hancur, apakah hukumnya berpahala? Berpahala. Ditabraknya cicak itu pakai mobil, tak bersisa sama sekali, hancur. Hadis tentang membunuh cicak sahih Bukhari tentang membunuh cicak. Kenapa dia dibunuh? Karena dia ikut meniup-niup api waktu membakar Nabi Ibrahim. Sedangkan burung membawa air memadamkan. Kenapa kau padamkan dengan setetes? Memangnya padam api Ibrahim? Tidak, aku tahu setetes ini tak padam. Tapi aku hanya nanti kalau ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut memadam. Apa yang kau lakukan waktu kemarin terjadi Rohingya? Aku menyumbang. Memangnya sumbangan kau itu bisa menyelesaikan masalah? Tidak, aku tahu duitku itu tak menyelesaikan masalah. Karena yang kumasukkan kemarin pun cuma 2.000 perak. Tapi aku paling tidak bisa menjawab ketika ditanya Allah, apa yang kau lakukan? Aku nyumbang. Oh, udahlah menyumbang. Tidak, ngomong pula di internet, ini bukan masalah agama, ini kan masalah minyak. Kepalanya orang udah bersimbah darah di sana, dia bilang pula bukan masalah agama. Paus Franciscus sudah mengeluarkan statement, mereka teraniaya karena keyakinan mereka. Kata Paus Franciscus menggantikan Benedictus. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya.
Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Bagaimana hukum dalam Islam apabila ada masjid yang mana arah kiblatnya tak mengikuti penetapan yang telah dibuat oleh tim dari Kementerian Agama? Apakah salat yang dilaksanakan imam dan jamaah? Masalah ini ikhtilaf. Dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan mesti diikuti. Pendapat kedua, almarhum yang sudah meninggal, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, dia termasuk yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Kata dia asal sudah menghadap dah itu. Asal sudah menghadap ke arah kiblat cukup, kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Sedangkan pendapat yang kedua mesti diukur. Ustaz condong kemana? Saya ikut yang LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Panggil dari Kanwil, datang kemari, dah hadirkan Pak RT, Pak RW, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, duduk bersama, ikut arah ini. Dah, supaya jangan kelai-kelai. Kartu merah. Saya sholat ikut imam, imamnya sopnya miring, jadi saya pun ikut miring. Yang makmum lain tidak. Apakah sholat saya tidak sah? Ju'ilal imamu liyutamimi, imam diangkat untuk diikuti. Kalau mengikut pendapat hadis ini, maka kita ikut imam. Kalau miring, miring semua. Kalau tak miring semua. Mengikut imam. Menurut pendapat saya Pak Ustaz, tak perlulah detail betul harus 23 derajat, pokoknya asal menghadap matahari mati, dah cukup tuh. Iya kalau tak jauh, kalau sampai jauh 1000 km tuh. Dari Pekanbaru ke Madinah, dari Pekanbaru ke Makkah 9000 km, maka sedikit saja. Kalau sampai 1 derajat sudah berapa jauhnya. Itu kalau terlalu ke kiri, ke Somalia dia sholat. Kalau terlalu ke kanan, ke Mesir. Makanya ulahnya macam Fir'aun, asyik menyembah Fir'aun. Maka ke kiri ke Mesir, ke kanan ke Somalia, Djibouti, harus tepat. Berusaha gitu. Sekarang kan ada alat, ikuti alat, ikuti musyawarah, jangan sampai kelahi gara-gara. Kalau orang azan, lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, 5 harakat bacaannya. Itu dalam bacaan tajwid, baca ayat Quran. Kalau azan, hayya 'alas shalah, sampai habis putus nafas. Jangan pula sakratul maut gara-gara itu. Bantailah. Makanya buat nanti lomba azan dalam rangka menyambut 1 Muharram, lomba azan. Saya biar suara tak bagus gini pernah juara azan antar MDA. Ada piala di rumah, juara azan pernah, juara jadi imam pernah, juara baca doa pernah, juara baca doa. Pertama kali juara baca doa kunut dengan artinya. Itu luar biasa pengaruhnya ke kita, bangkit semangat, pede. Anak-anak kita juara azan. Nanti setelah dia jadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala tak kepala, jadi bupati, dia jadi wali kota, ditengoknya tak ada orang azan, dia tidak canggung, langsung dihidupkan mikrofon, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di kantin, siapa yang azan? Pak Wali, apa kan? Penting. Sekarang dah yang azan tak siapa yang Allahu Akbar. Kata setan ini serius apa tidak ini?